Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Nah, kali ini kita akan menyimak sebuah tulisan dari buku Teen for Christ yang diambil dengan judul Ingin Selalu Bersama, berdasarkan Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-13, bersama dengan saya Oktaviani Krismelia Utomo. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungannya, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang memanggil kami untuk bisa merenungkan akan firman Tuhan di hari ini. Tuhan, tolonglah bimbing kami dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami boleh untuk bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami, dan terlebih lagi apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong berkati kami ketika saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin dicelikkan, biarlah kami semakin dibukakan pikiran kami dan hati kami, agar kami terus tertuju kepada Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mau untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, teens, yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kidung Agung pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kidung Agung pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ke-13. Sebelum aku menyadarinya, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Demikianlah yang menjadi ayat firman Tuhan pada hari ini. Refleksi kita pada hari ini akan dibuka dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita itu sedang mencintai seseorang? Ada yang beranggapan bahwa kita akan tahu jika mencintai seseorang itu di saat ketika kita melihat orang itu lalu rasanya deg-degan. Namun ada juga yang baru menyadari bahwa sedang mencintai ketika mereka tidak nyaman saat orang yang dicintai pergi. Nah, dalam kasus kedua ini mungkin orang-orang belum terlalu sadar ketika melewati fase deg-degan setiap kali bertemu dengan orang yang dicintai atau memang langsung merasa nyaman saat berada di dekatnya. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa mereka jatuh cinta karena mereka resah saat orang yang dicintai itu pergi. Dalam bacaan kita kali ini, mempelai laki-laki juga merasa resah ketika kekasihnya pergi. Belum puas ia menikmati keindahan kekasihnya, mereka harus berpisah. Dan ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Ternyata berada dekat dengan kekasihnya membuatnya bisa mendeskripsikan keindahan kekasihnya kepada orang lain di sekitarnya. Ia ingin teman-temannya melihat dan memahami alasan mengapa ia bisa begitu jatuh cinta.
Teens, jika kita memiliki pengalaman orang-orang seperti orang-orang yang sedang jatuh cinta, termasuk pengalaman mempelai laki-laki dalam puisi ini, perasaan jatuh cinta membuat seseorang ingin selalu bersama dengan orang yang dicintainya. Rasanya tidak ada cukup waktu untuk menikmati keindahannya atau kata-kata yang indah untuk menggambarkannya. Pengalaman seperti ini juga memberikan sebuah kesempatan untuk belajar mengelola diri dalam menghadapi kekuatan luar biasa yang melampaui diri kita, yaitu kekuatan cinta. Puisi ini tentu menyadarkan kamu mengapa Tuhan selalu merindukanmu. Kamu adalah orang yang paling dicintainya, sehingga waktu bersamamu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Bagaimana dengan kamu, teens? Apakah waktu bersama Tuhan itu juga menjadi waktu yang penting untuk kamu? Dan biarlah melalui renungan ini kita bisa belajar bersama-sama untuk senantiasa memberikan waktu bagi Tuhan. Kita bisa belajar, kita menjadi anak-anak yang lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguhlah kami rindu ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Walaupun di tengah segala aktivitas keseharian kami yang membuat kami sibuk, namun kami juga merasa rindu ya Tuhan untuk boleh memiliki waktu yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Kami mau merindukan Tuhan sebagai sahabat terdekat kami, sebagai Tuhan kami. Dan biarlah cinta yang boleh kami rawat ini mencintai sesama kami, mencintai keluarga kami, dan terlebih lagi mencintai Tuhan, itu yang akan senantiasa menghantarkan kami menjadi anak-anak Kristus yang memancarkan cinta kasih Kristus di dunia. Tuhan tolong bimbinglah kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak Kristus yang dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada hari ini, teens. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.